Oke, baik. Terima kasih Mas Farudin ya. Kita mulai teman-teman ya untuk apa namanya untuk bimbingan coaching terakhir. Wah ini ya apa namanya dan kita nanti ketemu di kegiatan seminar ya, seminar evaluasi laporan aktualisasi ya, laporan pelaksanaan aktualisasi. Baik, kita mulai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman, hari ini tentunya teman-teman sudah berada di detik-detik perjuangan kita, wah gitu ya. Tentunya teman-teman sudah melewati fase, teman-teman sudah menghadiri semua tahapan latsar ini, sudah mengalirkan gitu kan ya alur dari apa namanya dari latsar ini mengerjakan semua tugas lain sebagainya dan rupanya besok akan nampak ya cakrawala dari latsar itu seperti apa gitu kan ya. Jadi hadir mengalir dan nampaklah cakrawala latsar itu seperti apa untuk besok gitu teman-teman ya. Saya kira untuk besok tidak ada perbedaan gitu ya. Teman-teman sudah memiliki pengalaman ya pada saat seminar rancangan aktualisasi. Sama saja, hanya saja besok teman-teman itu lebih kepada apa meyakinkan penguji gitu kan ya. Apa yang sudah direncanakan telah selesai 100% gitu ya. Ada kendala lain sebagainya nggak masalah. Yang penting tercapai kan gitu teman-teman ya. Sampaikan ada kendala di kegiatan yang mana gitu kan ya. Itu justru akan menjadi apa penilaian tentunya ya. Ternyata kita bisa apa namanya bisa adaptif gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa menerapkan nilai-nilai apa namanya core value berakhlak gitu ya. Sampaikan kejujuran itu gitu ya teman-teman ya. Sampaikan itu kan lebih 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 senang penguji sampaikan itu gitu kan ya. Oke, baik teman-teman, sebelum nanti saya ke apa namanya mempersilakan satu persatu ke teman-teman gitu kan ya sesuai dengan urutan kita ya hanya selihat saja hanya selintas saja gitu ya dan Indra juga ingin meyakinkan nanti apakah sudah mengupload laporannya ke Kolabjar gitu kan ya sambil nanti teman-teman silakan apa memperlihatkan saja meyakinkan saya bahwa teman-teman sudah progres membuat bahan tayang gak harus selesai ya gak harus selesai ditunjukkan tapi teman-teman sudah ada progres gitu kan ya. Berdasarkan contoh kemarin itu sebetulnya contoh secara konten ya teman-teman ya. Contoh secara konten gitu ya. Nah, ini jadi apa ya teman-teman ya? Jadi bagi saya jadi kewajiban ya teman-teman ya. Apa ya kewajiban itu? Menjadi merasa menjadi harus saya menyampaikan gitu ya. Kebetulan saya pengajar teknik presentasi ilmiah teman-teman bagi para peneliti gitu kan ya ini kebetulan kemarin untuk apa pembentukan jabatan fungsional peneliti gitu ya. Nanti teman-teman juga mungkin apa namanya ada persamaan persepsi lah kan gitu ya. Persamaan persepsi berkaitan dengan pelatihan pembentukan ini teman-teman ya. Bagaimana apa namanya banyak lah materi-materi yang disampaikan gitu kan ya. Nah, di dalam teknik presentasi ilmiah juga gitu kan ya. Ini saya izin dulu ya teman-teman supaya teman-teman ada apa saya ingin memberikan mindset lah teman-teman gitu kan ya saya yakin teman-teman juga apa sudah memahaminya gitu kan bahkan belajar gitu kan ya bahkan saya melihatnya teman-teman itu seperti gelas yang sudah terisi air gitu kan ya jadi hari ini saya hanya memberikan tetesan air aja lah teman-teman ya warna kuning rasa jeruk gitu kan ya ternyata kalau rasa jeruk minuman segelas ini bisa menjadi beda harganya kan gitu ya dengan yang hanya air mineral saja kan gitu teman-teman ya tes apa tetesan warna merah stroberi gitu ya tentunya juga lebih mahal juga gitu ya dibanding dengan apa namanya dengan air mineral gitu ya yang penting adalah jangan isi cangkir kita dengan air yang kotor gitu kan ya jangankan meminumnya melihatnya pun orang nggak mau kan gitu teman-teman ya jadi hari ini Indra coba menyampaikan sesuatu gitu ya inti sebetulnya ya inti dari sebuah teknik presentasi gitu ya kaitannya mungkin juga nanti dengan ilmiah teman-teman gitu ya. Baik, seringkali presentasi itu tidak efektif teman-teman gitu ya. Meskipun audiens kita tidak meninggalkan tempat seperti ini gitu ya, tapi paling yakin itu adalah pikiran itu udah kemana-mana teman-teman karena merasa membosankan.
Kan gitu ya teman-teman ya. Seperti apa sih presentasi yang tidak efektif itu ditunjukkan dari kayak dari kitanya sebagai presenternya gitu kan ya, bahasa tubuhnya kan gitu teman-teman ya. Dan ternyata juga dari bahan tayangnya teman-teman ya, dari bahan tayangnya. Pastikan teman-teman kalau kita mendapatkan bahan tayang seperti ini, maka gaya presentasi kita pun akan membacakan. Betul ya, kalau seperti ini bahan tayangnya gitu ya. Baik, saya Indra, saya ingin menyampaikan langkah-langkah metode ilmiah. Poin A, poin satu gitu contohnya ya. Menyusun instrumen penelitian, dibaca semuanya teman-teman. Itu membosankan. Gitu ya. Terus maksudnya apa dengan seperti ini gitu ya? Apa bedanya dengan saya menutup kamera gitu kan ya seperti ini? Baik Bapak dan Ibu, saya Indra, saya tidak ada di sini tapi Bapak Ibu boleh baca bahan tayang saya. Silakan, ini materi saya. Nah, itu kan nggak bagus teman-teman gitu ya. Harusnya seorang presenter itu satu-satunya matahari di ruang presentasi itu yang memberikan kehangatan, yang memberikan cahayanya kan gitu teman-teman ya. Jadi kita harus berperan. Bahan tayang kita harus baik. Ini PowerPoint teman-teman, tapi tidak ada power kehilangan poin gitu kan ya. Membosankan. Jadi presentasi kita pun dibacakan kan gitu teman-teman ya. Di sini tuh udah penuh sesak teman-teman. Ya, nggak boleh seperti ini penuh sesak. Harus ada ruang-ruang kosong sehingga apa namanya si audiens kita tuh enak membacanya kan gitu ya. Sudah nih dirubah, sudah ada tulisan besar untuk memberikan kesan fokus gitu kan ya, supaya orang itu lebih terlihat nih ada kontras tulisan besar. Oh, itu adalah poin pentingnya kan gitu ya. Tapi lagi-lagi gangguannya seperti ini teman-teman. Kita selalu menggunakan animasi-animasi yang berlebihan seperti ini, gitu kan ya. Untuk melihat judulnya saja, audien kita harus seperti ini, ngangguk-ngangguk, apa ini, langkah-langkah, kan gitu teman-teman ya. Atau poin penting lainnya gitu ya, mengumpulkan dan menganalisis data, pusing teman-teman audiens kita. Kita kerjain gitu ya. Ada yang seperti ini teman-teman. Atau seperti ini teman-teman, coba cek. Ya, saya yakin 99% teman-teman itu pasti melihat ikan dan lumba-lumba. Kan gitu teman-teman ya. Bukan bukan kontennya kan gitu ya. Atau di antara teman-teman ada di sini gitu kan ya. Wah, itu kok apa namanya? eh, ikannya bagus tuh yang di pojok nih sebelah kanan gitu kan ya. Ikan apa? Ikan lumba-lumba ngangguk-ngangguk terus. Wah, didebat lah. Lumba-lumba bukan ikan, jadi rame teman-teman gitu kan ya. Yang yang harusnya tidak memperdebatkan hal yang itu gitu kan ya, di luar konten malah di luar konten kan gitu teman-teman ya. Ini selalu sering terlihat teman-teman ya seperti ini. Jadi terlalu banyak animasi yang tidak ada relevansinya gitu ya. Hati-hati. Ini membuat fokus audien hilang teman-teman ya terhadap konten yang ingin disampaikan gitu ya teman-teman ya. Ada juga seperti ini teman-teman ya. Jadi menggunakan bullet-bullet poin gitu kan yang banyak. Ternyata ini satu kalimat yang dibuat poinkan teman-teman ya. Wah, supaya terkesan singkat gitu ya. Jadi satu kalimat di bullet poinkan seperti ini teman-teman gitu ya. Ini juga jangan terlalu banyak bullet point teman-teman ya. Seperti ini yang juga membosankan. Ada juga teman-teman yang seperti ini gitu kan ya. Ini memulainya dari mana bingung teman-teman gitu ya. Pada saat audiens melihat ini gitu kan ya, ini akan bingung mulainya dari mana ini melihat melihat diagram ini gitu teman-teman ya. Yang tahu ini adalah pasti si pembuat bahan tayang dan Tuhannya saja ini yang tahu gitu kan ya. Jalan pikirannya kan gitu teman-teman ya. Apalagi ada singkatan-singkatan yang tidak relevan apa tidak familiar maksudnya teman-teman. ORG, MGT, apa ini harus dijelaskan. KBJ, PLY ini ya teman-teman. Oh di sini ada penjelasannya, kita cek di sini ya. Apa itu MBT, KBJ, PLY itu seperti apa. Pada saat melihat penjelasannya, ini MB. Ini apa? Oh maksudnya mungkin masyarakat bangsa. Oh paham. PN, PEMAN, apa ini? Wah kan gitu teman-teman ya. Ada leg, ada X. Oh leg itu kaki atau apa ya? Kan gitu teman-teman. Gitu ya. Padahal mungkin legislatif gitu ya. WN, wilayah negara, oke. KBJ, oh ini. PLY, oh ini. ORG, apa ini? PNMB. Nah ini teman-teman. Ya, terlalu banyak singkatan-singkatan yang membuat audiens kita tuh mengkerutkan dahinya, gitu ya. Hati-hati juga. Ini periset nih teman-teman, saya mendapatkan ini gitu kan ya. Wah ini keren ini, ini Pak Indra grafik produksi beras Kecamatan X. Wah seru ini keren ini gitu kan ya. Tetapi setelah menyaksikan presentasinya kan gitu ya, barulah di sini terjadi kegaduhan ya teman-teman.
gitu ya. Setelah saya analisis Pak Indra, inilah yang terjadi. Wah, di sini mulai. Setelah kita analisis ada korelasinya Pak Indra di sini. Dijelaskan di situ. Jadi di sini juga ada hubungannya Pak Indra, dan di sini ada hubungannya lagi. Apa yang terjadi teman-teman? Bantaian ini terlalu menumpuk informasi gitu ya. Jadi tidak jelas teman-teman gitu ya. Apalagi gitu ya, apalagi teman-teman untuk presentasi-presentasi ilmiah yang sifatnya nyantai gitu teman-teman ya. Kita kan suka minta ya bahan tayangnya kan gitu ya ke profesor kita gitu kan ya, atau ke senior kita gitu ya. Pak, boleh nggak minta bahan tayang tadi? Oh boleh gitu ya. Terus di-convert ke PDF gitu kan ya. Apa yang terjadi ya ini teman-teman, menjadi tidak terbaca kan gitu teman-teman ya. Ini salah satu contoh-contohnya juga. Nah inilah teman-teman, bahan tayang yang tidak efektif itu tentunya yang akan membosankan gitu ya. Orang pasti akan menghargai karena kitanya gitu ya, bukan karena bukan karena kontennya yang kita sajikan kan gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalau kita sampaikan dengan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang menarik. Nah inilah teman-teman yang ingin Indra sampaikan ke teman-teman, bahwa besok gitu ya teman-teman itu adalah ajang untuk menunjukkan teman-teman ya, menunjukkan keseriusan teman-teman ya. Diawali dengan apa? Diawali dengan hari ini teman-teman ya. Diawali dengan hari ini merancang, membuat, menyajikan presentasi adalah cara teman-teman untuk menghargai perjuangan teman-teman. Coba melewati latsar ini kan bukan hal yang mudah ya teman-teman. Besoklah teman-teman memperjuangkan, menunjukkan perjuangan teman-teman yang luar biasa kan gitu ya, melakukan kolaborasi dengan nasional, internasional, dengan global. Bagaimana kita mencari ide, mencari kebaruan kan gitu teman-teman ya. Nah hari inilah teman-teman gitu ya, mulai hari inilah teman-teman merancang gitu ya, membuat dan menyajikan presentasi untuk menunjukkan kepada penguji besok gitu ya. Ini adalah cara kita menghargai perjuangan kita yang hebat ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi besok itu adalah untuk menunjukkan perjuangan kita, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sebetulnya di materi tadi teknik presentasi ilmiah gitu kan ya. Jadi ada di materi yang kedua itu adalah bagaimana mendesainnya gitu ya. Kalau nanti teman-teman pada saat nanti ikut pelatihan teknik presentasi ilmiah, materi yang pertama itu adalah bagaimana mencari ide gitu untuk dipresentasikan. Kan gitu teman-teman ya. Saya lanjut aja karena idenya sudah dapatkan teman-teman ya kemarin ya, dari contoh apa saja yang harus disampaikan untuk besok gitu ya. Nah ini teman-teman ya, untuk mendesain tentunya saya mengawali dari tokoh ini teman-teman gitu ya. Dari Dr. John Medina kita tahu semuanya bahwa otak manusia tidak akan memperhatikan kepada hal-hal yang membosankan gitu ya. Bayangkan kalau bahan tayang tadi seperti itu gitu ya, tidak tidak baik gitu ya, bosan, maka audiens kita tidak memperhatikan. Kan gitu ya teman-teman ya. Bayangkan besok juga Ibu penguji hanya melihat-lihat aja laporan kita kan gitu teman-teman ya. Itu saya kira itu tidak harus tidak harus kasih tahu juga, pasti penguji udah baca sebelumnya. Tapi besok adalah performa teman-teman untuk menunjukkan itu, teman-teman ya. Dengan cara apa? Ini salah satunya, teman-teman ya. Jadi, otak manusia tidak memperhatikan kepada hal-hal yang membosankan. Seperti apa yang tidak membosankan? Kita cek yang kedua, teman-teman, dari Mayer. Nah, ini teman-teman ya. Saya mendapatkan ini dari penelitian Mayer 2009, teman-teman. Ini menarik gitu ya. Bahwa kata Mayer gitu ya, ada sebuah fakta teman-teman gitu ya, ada yang disebut dengan prinsip multimedia. Jadi kita belajar lebih baik atau menerima informasi lebih baik dari sebuah presentasi itu ya, dari adanya tampilan gambar dan kata-kata dibanding hanya kata-kata saja nih teman-teman gitu ya. Ini signifikan, angkanya 1,39 di atas ambang ya teman-teman ya, yang biasanya 0,8 gitu ya. Artinya gambar dan tulisan memberikan efek besar kepada menerima informasi, teman-teman. Gambar dan tulisan. Gitu ya, teman-teman ya. Ini yang disampaikan oleh Mayer berdasarkan penelitian 2009, terus berlanjut, teman-teman, gitu ya. Sekarang itu udah prinsipnya udah banyak gitu ya. Tetapi ini yang paling esensinya, teman-teman, gitu ya. Jadi orang belajar lebih baik atau orang menerima informasi lebih baik ketika ada gambar dan tulisan dibanding hanya tulisan saja, teman-teman, gitu ya. Ini persamaan persepsi kita, teman-teman. Jadi presentasi kita itu harus ada gambar ternyata, teman-teman, gitu ya, dan tulisan tentunya, jangan gambar saja malah membingungkan nanti gitu ya. Dan hilangkan tulisan-tulisan saja kan gitu, teman-teman ya. Pertanyaan besarnya adalah gambar yang seperti apa.
gambar itu ada berapa. Nah, itu teman-teman ya, saya bahas sedikit nanti. Oke, ini kata Mayer juga bahwa harus multimedia gitu teman-teman ya. Jadi jangan tulisan saja, jangan gambar saja, tapi harus multimedia. Multimedia itu media teks, media gambar gitu ya. Ada grafik, wah banyak nanti teman-teman ya. Saya sampaikan ya, yang disebut dengan gambar itu apa maksudnya. Gitu teman-teman ya. Oke, satu lagi nih teman-teman ya. Katanya dari Danrum, ini dari bukunya Show and Tell, teman-teman ya. Bagaimana membuat sebuah presentasi yang luar biasa katanya, gitu ya. Sampaikan kebenaran yang pertama, teman-teman. Apapun yang terjadi, sampaikan kebenaran. Makanya tadi Indra sampaikan, mana nih di kegiatan gagasan kreatif kita yang mendapatkan kendala, sampaikan teman-teman. Bapak dan Ibu, mohon maaf, di sini ada kendala yang kami rencanakan itu selesai 3 minggu, tetapi ada faktor X dari pihak global gitu ya, internasional ternyata kami membutuhkan. Tetapi ini on the track gitu kan ya, tidak melampaui jadwal yang diinikan. Kan itu kejujuran yang harus dihargai oleh penguji teman-teman gitu ya, dan nilainya akan memberikan tambahan kan gitu teman-teman ya. Kadang-kadang kejujuran itu mahal ya teman-teman ya. Nah, katanya kejujuran ya, sampaikan kejujuran. Yang kedua adalah sampaikan kejujuran itu dengan sebuah cerita, dan lagi-lagi ternyata teman-teman ya, ceritakanlah dengan sebuah gambar teman-teman. Nah, ada visualnya teman-teman gitu ya. Nah, saya menitip teman-teman ya, ketika teman-teman sudah mendapatkan dari 3 tokoh ini, harus ada tidak membosankan gitu kan ya, harus ada visual ternyata gitu ya, ada gambar. Teman-teman jangan berhalusinasi kemana-mana. Artinya, wah harus bagus nih, paparan saya harus canggih nih, gambarnya harus menarik nih. Enggak, teman-teman. Kita sedang tidak melakukan dekorasi dalam bahan tayang kita, teman-teman. Kita sedang melakukan proses komunikasi. Gitu ya, sedang melakukan proses komunikasi, bukan dekorasi gitu ya. Buktinya apa nih teman-teman ya? Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman gitu ya, kekuatan gambar ini adalah sebuah proses komunikasi, bukan dekorasi ya teman-teman ya, bukan memperindah, mempercantik, bukan itu teman-teman, gitu ya. Jadi kita merancang bahan tayang presentasi kita ini, gitu ya, dengan gambar ya, gambarnya banyak, nanti ada 6 ya, ada 6 pilihan. Itu bukan hanya untuk mempercantik, enggak. Untuk mendekorasi, enggak. Untuk memperindah, enggak. Tampilan kita, enggak. Tapi dalam proses komunikasi, cara kita mentransfer ide kita. Inilah buktinya teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ada 10 gambar yang akan saya sampaikan ke teman-teman ya, dan saya akan menceritakan kepada teman-teman sebagai proses komunikasi. Tadi kata Mayer, ada gambar, ada kata-kata. Kata-kata bisa tulisan atau menceritakan kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, siap teman-teman ya. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Ada 10 gambar berikut. Perhatikan teman-teman. Baik, gambar yang pertama ini, saya sedang berkomunikasi dengan teman-teman. Perhatikan gambar yang pertama ini. Oke, ini adalah gambar yang kedua. Perhatikan gambar yang kedua. Ini adalah gambar yang ketiga, teman-teman. Memang sedikit cepat. Ini adalah gambar ketiga. Ini gambar keempat, teman-teman. Ya, ini gambar keempat. Ini gambar kelima. Ya, ini gambar yang kelima. Saya menunjukkan gambar yang keenam, teman-teman. Ini adalah gambar yang keenam. Selanjutnya ini gambar yang ketujuh, teman-teman. Ini gambar yang ketujuh. Ini yang kedelapan, teman-teman. Ya, ini yang kedelapan. Ini yang kesembilan. Dan yang terakhir ini gambar yang 10, teman-teman. Ya, oke. Saya sudah cepat memberikan visualisasi gambar tadi kepada teman-teman. Ya, sekarang teman-teman tentukan kiri atau kanan gambar yang teman-teman tadi perhatikan. Ya, yang diingat. Kita buktikan. Kita masih ingat nggak? Meskipun tadi saya cepat. Ya, ada 10 gambar. Siap ya teman-teman ya? Bisa buka mic kita. Oke, yang pertama, kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Betul ya. Siap. Kiri apa kanan? Kanan. Oke. Kiri apa kanan? Kiri. Oke, siap. Kiri kanan. Kiri. Oke. Wah, siap. Kiri apa kanan? Kanan. Oke. Kiri. Kiri. Siap. Kiri apa kanan? Kanan. Kanan. Siap. Kiri apa kanan? Oke. Kiri apa kanan? Kiri. Oke, sip. Terakhir. Kanan. Nah, oke, ini ya teman-teman ya, bukti bahwa cara komunikasi kita visual, teman-teman. 10 gambar Indra berikan secara cepat, teman-teman mudah kiri kanan. Karena apa? Karena cara kerja otak kita adalah visual, teman-teman.
Ya, cara kerja otak kita visual. Coba sekarang teman-teman bayangkan buah apel di dalam benak teman-teman, ya. Bayangkan satu objek atau barang yaitu buah apel di dalam benak teman-teman, ya. Teman-teman bayangkan buah apel. Pertanyaan saya teman-teman, apakah yang ada di dalam benak teman-teman itu tulisan ini APEL atau malah buahnya teman-teman? Buah apel. Buah Wow. apelnya. Kan gitu ya teman-teman ya. Cara kerja komunikasi kita visual kan gitu ya teman-teman ya. Inilah teman-teman kenapa bahan tayang kita atau banyak tulisan kan nggak efektif, nggak efisien. Kenapa? Karena ya cara kerja otak manusia, cara kerja otak audiens kita itu adalah visual. Itu ya teman-teman ya. Saya suka mendapat apa namanya perhatian yang luar biasa ya dari teman-teman Widya Iswara, dari LAN gitu kan ya, dari kementerian yang lain. Kang Indra, seorang peneliti di BRIN itu keren ya, seperti seorang dewa katanya kan gitu ya teman-teman. Wah, saya senang sekali. Wah, iya kata itu kan memikirkan masa depan, memikirkan kebaruan kan gitu teman-teman ya. Dengan pola yang pola pola pikir yang luar biasa kan gitu ya. Terus kenapa kata Indra itu? Iya, tapi kadang-kadang Kang Indra ketika saya bertemu dengan teman-teman peneliti di kementerian saya ini sebelum bergabung ke BRIN gitu ya. Mereka itu kalau presentasi gitu kan ya, karena mungkin merasa dewa, selalu menggunakan bahasa dewa dengan kami presentasinya kan gitu teman-teman ya. Lupa bahwa presentasi itu dengan manusia gitu ya. Terus kenapa? Ya akhirnya Anda menangkap gitu ya. Para peneliti suka sulit menjelaskan sesuatu yang yang menjadi apa namanya ide gagasannya kan gitu ya. Nah, harusnya ada visualisasi ini teman-teman gitu ya. Inilah teman-teman ya, visualisasi. Kenapa visualisasi? Karena ketika di dalam karya tulis ilmiah kita contohnya ya, di dalam laporan kita ada kata bola saja teman-teman gitu ya, pasti audiens kita tuh akan berpikir kemana-mana. Ketika saya tanya Mas Doni apa yang Mas Doni pikirkan ketika Mas Doni melihat bahan tayang ini? Bola, bola apa Mas Doni, Mas Ramadoni? Kita Bola 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 ya, bola kaki hitam putih. bola sepak kan gitu ya. Mas Farudin ketika saya menyampaikan, baik Bapak Ibu saya akan presentasi tentang bola. Apa yang Mas Farudin bayangkan? Bola apa? Ini bola basket. Bola basket. Teman-teman, kalau saya nanya ke 10 orang teman-teman, pasti mungkin ada 10 bola gitu ya. Kira-kira efisien nggak presentasi kita? Nggak efisien teman-teman. Kita harus menjelaskan, bola ini adalah bulat. Bulat, semua bola bulat. Kan gitu teman-teman ya. Ngapain dijelaskan? Tunjukkan, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bola basket. Tuliskan bola basketnya. Clear, hari ini saya akan membahas tentang bola basket. Jadi semua audien juga langsung paham. Plek, oh ini. Tidak perlu menjelaskan lagi bola ini bulat, bola ini terbuat dari karet, bla 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 bla. Itu teman-teman ya. Visualkan. Ada juga tantangan kita teman-teman, memvisualkan tentang warna teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ada tentang visualisasi warna contohnya ya. Tunjukkan warna biru yang mana teman-teman. Oh, biru yang ini gitu ya. Kenapa harus tunjukkan warna birunya juga teman-teman? Karena gitu ya, pengalaman Indra pada saat itu gitu ya, ada audiens kita yang orang Madura, teman-teman. Ketika kita menyampaikan biru gitu kan ya, orang Madura tuh nyebutnya jadi hijau daun, teman-teman. Kan gitu ya. Ini gitu kan ya, ini loh Pak Indra hijau itu gitu ya. Nah, ini makanya yang mana biru itu gitu teman-teman ya. Jadi apa namanya tampilkan biru yang mana, biru yang ini kan harus clear ya. Kalau penelitian juga kan gitu ya, birunya biru yang ini gitu kan ya. Karena apa? Yang terjadi adalah kita menjadi apa persepsinya jadi berbeda gitu ya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman ya yang selalu terjadi. Saya tidak tahu harus gambar apa, Kak Indra. Saya bukan seorang desainer gitu kan ya. Saya ingin selalu menyampaikan teman-teman kita adalah seorang desainer gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak waktu dulu teman-teman sekolah SD gitu ya? Teman-teman masih ingat nggak kalau disuruh membuat membuat apa namanya, membuat sebuah pemandangan? Kira-kira apa yang teman-teman gambar lakukan? Ada gunung, Gunung. matahari, sawah. Gunung, betul teman-teman. Kan gitu ya, pasti ada gunungnya, kan gitu teman-teman ya. Ada sawah, ada jalannya, kan gitu ya teman-teman ya. Sama Doni ada balon. Ada balonnya, Doni, saya nggak ada. Iya, iya, iya. tuh teman-teman ya. Orang jual balon. Kita semua dilahirkan desainer teman-teman ya.
Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak mengembangkan, kan gitu ya. Gambar itu bukan hanya pemandangan saja, teman-teman, gitu ya. Nah, inilah pencarian indera, teman-teman ya. Bagaimana sih cara memvisualkannya ini ya. Yang terjadi kita pun dulu waktu kecil selalu gambar ya kan gitu, teman-teman ya. Di dinding pasti kotor nih, gitu kan ya. Atau teman-teman yang sudah punya putra-putri pasti yang terjadi gitu ya. Aduh, mohon maaf, saya saking semangatnya minum dulu deh. Jadi ya teman-teman ya, jadi kita ada seorang desainer gitu ya. Nah ini dari apa? Dari toko untuk pembuatan presentasi juga ya, Garenol juga menyampaikan bahwa desain di sini teman-teman bukan membuat segala sesuatunya lebih baik, enggak. Tetapi tadi memvisualkan teman-teman ya, memvisualkan ide kita. Nah, ini contohnya teman-teman ya, memvisualkan KTI bagaimana karya tulis ilmiah yang kita gunakan dengan 6 mode pemikiran ini gitu ya. Saya menemukan ini dalam beberapa literatur gitu ya. Duh, mohon maaf. Nah, saya coba gabung lah teman-teman ya. Contohnya ini teman-teman ya. Pasti di dalam karya tulis ilmiah kita berbicara siapa dan apa yang kita bicarakan, berapa banyak, di mana terjadinya, kan itu teman-teman ya. Nah ini ya, mengapa secara sederhana teman-teman dari 6 mode pemikiran ini saya gambarkan seperti ini gitu kan ya. Siapa dan apa tentunya teman-teman dulu waktu TK pasti pernah mengenal basic shape gitu ya, lingkaran, segitiga, persegi 4 kan gitu teman-teman ya. Ini bisa kita gambarkan seperti ini dulu. Siapa apa lingkaran dan segitiga, di mana ada yang menempel gitu ya teman-teman ya. Papan seperti ini gitu kan ya. Nah ini salah satu contoh-contohnya ya teman-teman. Ini nanti dikembangkan ya teman-teman untuk pengetahuan dasar aja, pengetahuan awal. Nah, pada saat presentasi ya teman-teman ini supaya interaktif, supaya orang melihat, supaya teman-teman menjadi satu-satunya matahari, maka pada saat menjelaskan siapa dan apa, teman-teman gunakan animasi seperti ini. Ini secara sederhana teman-teman ya. Saya peneliti yang bahagia, kan gitulah contohnya teman-teman ya. Karena ini ditunjukkan seperti ini, menjelaskan ini gitu kan ya, menjelaskan apa, berapa banyak datanya, di mana lokasinya gitu ya, atau di mana posisinya kan gitu teman-teman ya. Ini secara sederhananya kapan terjadinya. Jadi ada tanda panah teman-teman. Bagaimana? Wah, ini teman-teman ya sebagai proses nih gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan tanda panah yang sederhana ini. Ya, mengapa? Nah, teman-teman ini biasanya untuk memberikan kesimpulan kan gitu ya. Mengapa ini baik? Wah, sampaikan gitu ya. Mengapa ini tidak baik? Nah, ini teman-teman. Ya, ini secara sederhananya menggunakan basic shape ini gitu ya. Lebih mendalami lagi teman-teman, yang ini ya tadi itu yang pertama apa dan siapa itu gitu ya. Saya kaitkan dengan referensi yang lain dari Danrum, itu ternyata potret teman-teman. Jadi menunjukkan pemain dan objek kita. Kali ini grafik. Nah, ini teman-teman ya. Jadi gambar itu bukan hanya potret, bukan hanya foto gambar itu gitu ya. Tetapi ada potret, ada gambar, ada citra itu ya. Dan ada juga grafik teman-teman. Ini adalah gambar yang dimaksud dari presentasi. Ketika kita ingin menyajikan seberapa banyak data di sana, maka visualkan dengan grafik. Grafik itu ada tabel, pie chart, bar chart, plot X, Y, lain sebagainya teman-teman. Gitu ya. Jadi bukan hanya dengan tulisan saja, tapi tampilkan dengan tabel, dengan grafik, pie chart, kan gitu teman-teman ya. Peta gitu kan ya. Peta di sini bisa peta geografis atau peta konsep ya, menunjukkan di mana lokasinya gitu ya. Seperti ini aja teman-teman ya. Nah ini yang kelima, lini masa teman-teman ya. Untuk menunjukkan rangkaian waktunya, di sini ada bagian alir, proses gitu kan ya, dan ini tadi ya kesimpulan yang ini. Nah ini teman-teman nanti Indra akan share ke teman-teman gitu ya, bagaimana cara memvisualkan gitu kan. Ini nantilah pengetahuan selanjutnya lah teman-teman ya, citra itu seperti apa gitu ya. Nanti link ini saya akan berikan ke teman-teman. Ya, jadi teman-teman nanti bisa belajar bagaimana cara memvisualkan gitu ya, citra, grafik itu bagaimana sih ketika saya bertemu dengan kata sifat, kan gitu teman-teman ya. Peta, nah ini teman-teman ya, ketika saya bertemu dengan kata yang biasa terdapat di depan nominal, dari, dengan, di, dan ke, contohnya gitu teman-teman ya. Nanti ini ya saya berikan supaya teman-teman ada inspirasi aja lah kan gitu teman-teman ya. Ini persamaan. Oke, ini salah satu contoh latihan teman-teman ya untuk hal yang sederhana aja, potret teman-teman ya. Tadi yang pertama gitu ya. Ketika teman-teman
bertemu dengan orang atau objek yang paling sering, wah gitu ya, maka visualkan itu. Contohnya gimana sih Kang Indra? Contohnya gini teman-teman. Ini adalah contoh bahan tai yang membosankan. Tadi ya, pikirkan orang atau objek yang paling sering muncul katanya, yang sering muncul. Nah, ini teman-teman, coba perhatikan bahan tayang ini ya, dari atas sampai bawah apa satu kata yang sering muncul? Apa teman-teman? Yang sering muncul. Satu kata. Visualkan itu. Pulau. 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 Maka Pulau. teman-teman visualkanlah, buatlah bahan tayang yang seperti ini, rubahlah seperti ini teman-teman. Pulau. Itu ya. Kalau seperti ini pasti teman-teman membaca ini presentasinya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Wah, kan gitu ya. Nggak nampak hebat kita teman-teman gitu ya. Tapi kalau teman-teman pahami dulu esensi ini, teman-teman sampilkan dengan ini. Gitu ya. Indonesia adalah negara kepulauan. Wah ya. Ada 13.000 pulau dan sebagian besar pulau tidak berpenghuni. Keren teman-teman. Hanya seperti ini tapi teman-teman bisa menampilkan presentasi dengan sangat baik gitu ya, memukau. Inilah teman-teman yang disebut dengan power, inilah yang disebut dengan poin. Power point yang sesungguhnya teman-teman. Gitu ya. Jadi jangan seperti tadi tulisan-tulisan yang tidak ada power kehilangan poinnya. Gitu teman-teman ya. Oke, ada kasus lagi ini teman-teman. Ketika saya baca dari atas sampai ke bawah, tidak ada satu kata yang diulang-ulang. Bagaimana cara mengubah gitu kan ya presentasi ini supaya baik, supaya kita menjadi satu-satunya matahari di ruang presentasi itu, gitu teman-teman ya. Caranya adalah judulnya tetap, teman-teman, judulnya tuliskan tetap gitu ya. Tetapi poin pertama ini teman-teman cari kata kuncinya dan visualkan yang relevan gitu ya. Ketika saya membaca, oh tingkat kompetisi, maka kompetisi inilah yang saya simpan dan saya visualkan. Jadilah seperti ini teman-teman. Kompetisi, orang yang sedang lari, contohnya kan gini ya teman-teman ya. Ini awalnya sih hanya lari saja, tapi Indra tulis ada seolah-olah ini ada pita merahnya lah kan gitu teman-teman ya. Oh ini sedang berkompetisi kan gitu ya. Oke, yang kedua apa kira-kira nih? Terjadinya perubahan yang cepat-cepat. Oh, perubahan kata kuncinya. Maka tampilkanlah seperti ini, perubahan, teman-teman. Gitu ya. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan sinergi agar sinergi kata kuncinya. Gitu ya, teman-teman ya. Maka visualkanlah sinergi ini. Inilah yang disebut dengan power, inilah yang disebut dengan poin, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini juga pada saat presentasinya sengaja nih datangnya satu-satu teman-teman. Kenapa? Ini adalah cara kita supaya audien memperhatikan kita teman-teman. Supaya kita menjadi satu-satunya matahari gitu ya. Kalau seperti ini bayangkan teman-teman. Ketika kita menjelaskan poin yang pertama, audiens itu sudah membaca yang kedua teman-teman. Bahkan sudah membaca yang ketiga. Bahkan di sini sudah bosan. Karena apa? Karena sudah memahami apa yang akan kita jelaskan. Kan gitu teman-teman ya. Ketika kita membacakan yang kedua, audien itu sudah tahu. Gitu ya, gitu teman-teman ya. Menjelaskan yang ketiga, udah basi, kita udah baca duluan. Kan gitu teman-teman. Ya, tetapi ketika teman-teman menyampaikannya seperti ini, mengapa organisasi perlu belajar? Teman-teman jelaskan adanya kompetisi dan persaingan yang harus kita kejar. Jelaskan bla bla bla. Audiens akan menunggu kita, teman-teman. Kita akan menjadi satu-satunya matahari di situ, menjadi satu-satunya sumber perhatian kita, gitu ya, sumber perhatian audiens kita. Ini karena sedang menunggu, teman-teman. Gitu ya. Yang ini juga sama, jelaskan dulu perubahan, setelah selesai jelaskan yang ketiga. Jangan semuanya ditampilkan, gitu ya. Pelan-pelan saja sesuai dengan alokasi waktu. Besok bisa teman-teman lakukan supaya apa? Ibu penguji mengikuti alur yang kita presentasikan. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada bantai yang seperti ini teman-teman berikan animasi. Animasinya apa? Datang satu-satu. Bukan animasi yang tuing 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 tuing. Ya itu teman-teman ya. Ini datangnya satu-satu seperti ini. Gitu teman-teman ya. Ini hal-hal yang sederhana teman-teman. Di sini Indra tidak menunjukkan bahan tayang yang gimana gitu enggak teman-teman ya. Karena sekarang kita sedang melakukan proses komunikasi, bukan dekorasi, bukan memperindah, mempercantik bahan tayang kita. Kan gitu teman-teman ya. Tapi bagaimana pesan kita tersampaikan dengan baik dengan bantuan visual. Kenapa visual? Karena cara kerja otak kita adalah visual. 1/4 dari bahan tayang kita minimal harus ada visual yang relevan teman-teman.
ya, harus ada visual yang relevan gitu. Supaya apa? Supaya bisa apa namanya? Bisa tersampaikan pesannya. Nah, ini teman-teman ya, silakan teman-teman bisa apa namanya? Bisa Indra punya file yang tadi gitu kan, bagaimana membuat bahan tayang ini, teman-teman juga bisa ada template-nya gitu ya. Silakan nanti teman-teman bisa bisa download ya template-nya seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, contohnya lagi ketika teman-teman ingin menampilkan tokoh gitu ya, atau siapa gitu ya, teman-teman silakan. Tapi mungkin gitu ya, teman-teman bisa rasakan nih bahan tayang yang pertama ini dengan yang kedua ini ya, teman-teman ya, yang kedua ini. Enak mana nih teman-teman? Yang pertama ini atau yang kedua? Pasti pilihannya yang ini teman-teman. Kenapa? Karena seolah-olah Albert Einstein berbicara ini. Kan gitu teman-teman ya. Tapi kalau ini Albert Einstein, foto Albert Einstein, ini tulisannya. Kan gitu teman-teman ya. Kalau ini tuh lebih apa teman-teman ya, lebih berbicara gitu kan ya. Lebih enak untuk dilihat dalam proses komunikasi kita. Kan gitu teman-teman ya. Ini sedikit aja tetapi menjadi apa namanya ya, menjadi 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 baik gitu kan ya pada penerimaan informasinya. Nah, ini tinggal menghilangkan background-nya teman-teman ya, seperti ini. Dan saya kira waktu kita juga sempit ya pada saat pelatihan PPJP, maka sebetulnya Indra udah menyiapkan ya di indrapedia.com, Indra membuat LMS nih teman-teman ya. Jadi mengumpulkan tutorial-tutorial yang Indra buat, Indra simpan di sini. Teman-teman bisa mengunjungi indrapedia.com untuk mendapatkan itu ya. Bagaimana sih menghilangkan background gitu kan ya. Itu silakan teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini gambar juga silakan teman-teman ya. Kak Indra, saya juga bingung ya mencari gambar di mana. Nah, ini ada 10 web gratis ya teman-teman, silakan. Ada Freevee, ada banyak-banyak lah teman-teman. Gambar-gambar yang gratis tentunya ya. Dan di situ juga lihat teman-teman lisensinya ada yang tidak harus mencantumkan sumbernya gitu kan ya. Harus ada yang mencantumkan sumbernya. Silakan teman-teman, di sini ada ya di website penyedia gambar. Ada 10 website untuk apa mendapatkan gambar ya teman-teman. Tinggal kata kuncinya masukkan, nanti muncul, teman-teman download. Gitu ya teman-teman ya. Ini yang terakhir teman-teman, ketika besok menyampaikan jadwal matrik gitu teman-teman ya. Kalau mau menggunakan matrik boleh, tetapi teman-teman harus berusaha untuk tidak menampilkan plug seperti ini gitu kan ya. Kalau seperti ini Ibu penguji juga tahu kan di laporan kita kan gitu teman-teman ya. Tapi bayangkan teman-teman kalau besok di dalam menyampaikan jadwal itu teman-teman bisa menggunakan infografis, sampaikan persiapan apa yang teman-teman lakukan. Satu-satu dulu seperti ini. Di sini masih kosong. Ibu penguji pasti akan apa namanya akan melihat presentasi kita karena ya kita sampaikannya secara perlahan. Kalau seperti ini, oh udah tahu ya dari Februari sampai ini ya, oh ini kegiatannya 5 ya, udah selesai teman-teman. Tidak ada kita sebagai satu-satunya matahari tadi, gitu ya. Kalau teman-teman sampaikan satu persatu, ini persiapan yang kami lakukan, bla 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 bla, teman-teman ya. Di sini 1 minggu, di sini ada kendala Bu, mohon izin gini, tapi kita sudah memitigasi gitu kan ya dengan adaptif dan sebagainya. Yang kedua, wah ini teman-teman silakan ya. Ini tahapan yang ketiga kegiatan saya, bahwa teman-teman silakan sampaikan seperti itu, gitu ya. Jadi jadilah teman-teman itu sebagai satu-satunya matahari, pusat perhatian, gitu teman-teman ya. Jadi ini aja alat bantu untuk kita bisa menjadi satu-satunya perhatian audiens kita. Kan gitu teman-teman ya. Ini juga tidak susah teman-teman ya, menganimasikan ini kan datangnya satu-satu seperti ini. Itu ya teman-teman, mungkin secara singkat mudah-mudahan teman-teman ada bayangan gitu kan ya. Paling tidak teman-teman usahakan bahan tayang kita itu ada visualnya dan visualnya yang relevan gitu ya. Dan kalau boleh saya sarankan visualnya yang benar-benar visual teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi ada kegiatan teman-teman ada kolaborasi ya, tampilkan teman-teman sedang melakukan kolaborasi gitu kan ya dengan stakeholder kita gitu ya. Teman-teman merancang sebuah prototipe, gambarkan hasil prototipe teman-teman. Kan gitu ya. Kemarin ada yang saya merancang untuk ini gitu ya. Itu tampilkan teman-teman gitu kan ya. Bukan tidak harus mencari gitu ya. Sebetulnya apa yang teman-teman punya juga bisa untuk teman-teman visualkan gitu ya. Saran saya minimal 1/4 bahan tayang kita harus ada visual. Kenapa? Cara kerja otak kita adalah visual. Gitu ya teman-teman ya. Nah, contohnya nih untuk
untuk bahan tayang kita yang pertama gitu teman-teman ya. Boleh tuh kan kami dari BRIN ada logo BRIN-nya. Kan itu visual, ada gambar BRIN-nya gitu ya. Jadi visual di sini jangan terlalu sempit teman-teman ya. Yang penting visual itu tadi ada 6 teman-teman ya. Ada citra. Citra itu kan gambar, ikon itu juga sebuah potret teman-teman. Ketika teman-teman melihat logo BRIN, itu adalah visualisasi dari BRIN gitu teman-teman ya. Ada juga nanti grafik ya teman-teman, tampilkan grafik, ada peta gitu teman-teman ya, ada bar chart gitu kan ya, ada apa namanya, ada plot X and Y gitu ya, hal-hal seperti itu lama nggak teman-teman ya. Itu yang teman-teman bisa bisa sajikan gitu kan ya, untuk apa namanya, untuk komunikasi yang lebih 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 mendalam gitu kan ya. Ada peta, lini massa, bagan alir gitu ya, dan tadi ada persamaan gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan itu apa namanya, menginspirasi teman-teman gitu ya. Paling tidak presentasi besok teman-teman sampaikan secara perlahan gitu ya. Alokasi waktu juga teman-teman sama ya seperti kemarin gitu kan ya. Jadi buat semenarik mungkin di sini tuh bukan tampilannya gitu ya, tetapi cara penyampaiannya gitu ya. Bahan tayang itu ditampilkan satu-satu. Ketika saya bicara ini, maka yang tampil ini saja gitu ya. Ketika yang kedua tampilkan ini supaya si audio itu mengikuti alur kita gitu ya. Tentukan latihan tentunya teman-teman ya. Tentukan alokasi waktu kita, jangan sampai animasi ini membuat presentasi kita menjadi panjang gitu ya, menjadi waktunya menjadi lama. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi visual intinya teman-teman. Visual. Cara kerja otak kita adalah visual. Oke, gitu ya. Jadi hari ini saya ingin memastikan dulu ke teman-teman gitu ya. Nanti untuk belajar teknik presentasi ilmiah nanti kita perdalam lagi teman-teman ya. Bagaimana sih menyajikan data gitu kan ya. Data itu kan ada kualitatif, kuantitatif. Bagaimana cara memvisualkannya itu nanti teman-teman ya. Nanti setelah teman-teman kita bersama-sama bergabung ya dalam sebuah pelatihan nanti gitu ya. Setelah teman-teman telah menyelesaikan latsarnya. Gitu teman-teman ya. Oke, baik. Coach izin yang berapa menit jadinya ya kalau presentasinya itu? Oke, saya ini dulu atau kalau gitu saya share ya. Mungkin teman-teman juga lupa ya. Oke, ini apa namanya? Ini sebetulnya sama ya teman-teman, sama dengan apa namanya? Sama dengan pada saat kita seminar gitu ya. Sebentar. Oke, saya ngambil dari sini dulu deh. Sebentar teman-teman ya. Saya udah ngasih tanda. Nah ini. Saya simpen di ini aja ya, di chat aja ya. Nanti juga saya share di grup WhatsApp ya. Oh, saya share dulu di grup WhatsApp. Saya share di sini juga deh. Oke, saya sudah share di grup WhatsApp juga teman-teman ya. Nah ini teman-teman. Ya, jadi presentasi 10 menit teman-teman ya, latihan 10 menit nih dari mulai apa namanya membuka gitu ya. Nanti kan diawali dari saya ya, membuka dulu gitu kan ya. Teman-teman 10 menit. Nanti seperti biasa ya teman-teman ya. Saya akan kasih tahu nih teman-teman 5 menit lagi di chat ya, kan gitu ya. 3 menit lagi, 2 menit lagi. Nah, teman-teman tinggal 1 menit lagi, waktunya habis gitu kan ya. Sama ke mentor juga saya memberikan alokasi waktu, apa namanya, peringatan gitu kan ya. Ke penguji juga sama. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya membuka dulu, nanti teman-teman 10 menit presentasi teman-teman. Ya, 10 menit presentasi, testimoni dari mentor atau komentor ya. Kemarin ada mentor kita yang sedang berhalangan, pastikan nanti komentarnya juga apa namanya, dikasih tahu ya bahwa ini adalah dalam rangka penguatan, jangan ikut menguji gitu ya. Nanti juga saya akan sampaikan ya teman-teman ya, karena ada nih penguji kita itu ikut ikut menguji juga gitu ya. Wah ini nanti saya sampaikan ya, supaya mengingatkan bahwa penguji bahwa mentor dalam rangka memberikan penguatan testimoni gitu ya. Makanya saya di awal itu selalu bilang gitu kan ya, silakan Bapak mentor untuk memberikan testimoni bagaimana perilaku pada saat teman-teman, wah kan gitu ya kemarin juga. Jadi kan menunjukkan sikap perilaku teman-teman yang baik ke penguji. Jadi penilaian perilakunya juga menjadi baik kan gitu ya. Itu harus
Ada dukungan dari mentor ya. Penguji 15 menit. Dari saya 5 menit. Dan nanti ada tanggapan dari teman-teman. Aduh, mohon maaf. Oke, gitu ya. Untuk alokasi waktu, apa sudah paham ya teman-teman ya? Oke, udah paham ya? Oke, baik teman-teman, saya ingin ngecek apa namanya? Yang pertama, Mas Doni. Mas Doni gimana Mas Doni? Persiapannya gimana nih? Membuat bahan tayangnya. Sudah dibikin coach, tapi setelah penjelasan coach jadi malu nayanginnya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kalau tidak apa-apa kan jadi apa saya ingin nunjukin aja, saya ingin bukti aja. Oke, bukti oke. Nanti kan teman-teman tinggal memperbaiki kan ya. Baik. Dilihat. Sudah ini ya Mas Doni sudah upload ke Collabjar juga ya? Udah upload di Collabjar. Oke, sip. Coba lihat ini apa? Oke, teman-teman, kita belajar dari Mas Doni, gitu kan ya. Bahan background yang paling netral adalah putih, itu ya. Yang paling netral adalah putih. Jangan backgroundnya warna terlalu banyak warna merah, teman-teman. Kenapa? Ternyata teman-teman warna merah itu yang membuat mata kita cepat lelah ternyata teman-teman, gitu ya. Saya mendapat perumpamaan juga gini. Ketika saya dioperasi teman-teman, saya udah 2 kali masuk ruangan operasi, ternyata dokter di situ, dokter bedah, anestesi, perawat, tidak ada satupun yang menggunakan baju warna putih atau baju pink. Tapi kira-kira baju apa teman-teman? Putih. Maju. Hijau sama putih. Teman-teman ya, kenapa coba? Ternyata pada saat dokter membedah badan kita gitu kan ya, terus yang dilihat adalah warna merah, warna darah gitu ya, itu yang membuat cepat lelah si dokter kita itu. Makanya baju di situ warna biru, warna hijau gitu kan ya, itulah yang membuat mata kita menjadi segar gitu kan ya. Nah, para tokoh merekomendasikan background kita itu harusnya biru atau hijau muda. Supaya apa? Supaya proses komunikasi kita itu tidak ada gangguan gitu kan ya, karena mata kita tuh cenderung adem ketika melihat apa namanya biru gitu ya, hijau gitu ya. Bahkan kan suka ada ya istilahnya, wah kalau udah dapat uang mah hijau banget gitu ya teman-teman ya, suka ada itu dari situ gitu ya. Tapi untuk kegiatan ilmiah yang paling netral adalah putih teman-teman, kan gitu ya, karena bisa jadi biru atau hijau itu bisa menjadi membuat saru gitu kan ya, membuat menjadi pembeda gitu ya. Prinsipnya adalah teman-teman, ketika background kita warnanya cerah, tulisannya harus gelap. Gitu ya teman-teman ya. Kalau background kita gelap, tulisan kita harus terang. Itu dibolak-balik kita aja. Itu ya teman-teman ya. Saya tidak akan mengoreksi bahan tayang teman-teman. Koreksi aja sendiri, teman-teman udah gede, udah dewasa. Gitu ya. Ini udah bagus, tinggal sekarang teman-teman apa namanya? Silakan. 1/4 harus ada visualnya gitu ya. Silakan. Ini gambar apa namanya? Fishbone kan itu juga visual, teman-teman. Kan gitu ya. Ini juga ada visualnya. Kan orang jadi paham. Tapi akan lebih keren gitu kan ya kalau nanti teman-teman menyampaikannya itu satu persatu gitu kan ya. Komunitas gitu. Komunitas ke bawah dulu gitu ya. Yang SDM itu belum muncul dulu teman-teman. Jadi di apa namanya disampaikan satu persatu. Itu teman-teman ya. Jangan terlalu banyak tulisan. Apa bedanya nanti laporan yang teman-teman berikan ke penguji dengan bahan tayangnya. Kan gitu teman-teman ya. Ini juga harus kita koreksi. Oke, terima kasih Mas Doni. Sudah ini tinggal silakan teman-teman diatur cara penyampaiannya. Ini sudah ada banyak visualnya gitu ya. Nanti tinggal memberikan animasi aja teman-teman supaya datangnya satu-satu gitu kan ya. Pada saat presentasinya juga menjadi menarik. Tidak semuanya blok gitu kan ya. Kalau seperti itu ya udah, presentasi saya seperti ini Bapak Ibu silakan. Nah, kan gitu ya. Tapi datang satu persatu gitu kan akan lebih cair presentasi kita gitu ya, nggak monoton gitu ya karena satu persatu disampaikannya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih Mas ini sudah sudah menayangkan yang menjadi catatan adalah Mas Doni ada 37 salindia. Salindia itu slide ya dalam bahasa Indonesia dalam alokasi waktu 10 menit. Itu harus perlu latihan. Kan gitu ya Mas Doni ya. Oke, Ya, Mas Doni sudah upload ke Collabjar laporannya? laporan sudah, Collabjar di apa juga sudah coach, di yang Aman ya? dikirim link itu. Cuman yang di Oke. Collabjar itu dikirimkan yang sebelum perbaikan yang kandidat-kandidat itu coach. Oke, nggak apa-apa. Nanti kan
teman-teman nanti ada dua ini kan ya. Apa di Kolabjar masih ada slot kosong nggak sih teman-teman untuk Masih muncul perbaikan setelah kan? seminarnya coach. Ya, nah itu yang harus perbaiki. Mas Doni mohon bantuan ya untuk diingatkan teman-teman di lembar pengesahannya tanggal 7 kan gitu ya teman-teman ya. Nanti kita juga ingatkan ke teman-teman. Oke, terima kasih Mas Doni ya sudah Makasih apa coach. ininya sudah ada progresnya. Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Ternyata enggak. Ini coach, saya cuma 12 slide aja. Wah, siap. 12. Oke, Mbak Nisa, apa namanya? Sama ya. Saya tidak akan mengoreksi bahan tayang teman-teman, tapi saya akan memastikan aja teman-teman apa namanya sudah membuat gitu kan ya, sudah on the track lah istilahnya kan gitu teman-teman ya. Silakan untuk gaya penyampaian teman-teman ini juga sudah ada apa? Sudah ada visualisasikan gitu ya. Teman-teman kan jadi terbantu ya, apa namanya? Terbantu untuk oh kemarin ada rapat nih, ada buktinya kan gitu teman-teman ya. Soal seperti ini. Udah, Oke. itu aja coach. Oke, siap. Nah, ini ya, teman-teman silakan ya. Usahakan seperempat dari bahan tayang kita itu ada visual yang relevan, gitu ya. Ini banyak kan visual itu ada 6 tadi, icon, gambar, tabel, aduh mohon maaf, tabel atau apapun lah teman-teman ya. Ada 6 tadi silakan bisa di ini. Oke, Mbak Nisa sudah upload ke Collabjar juga belum? Udah coach. Ya, maksimal jam 12 sih kita ya, jam 12 jam 1. Nah, saya hanya Iya, mau tapi sama belum. Oke, sip. Ya, nanti pada saat penyampaiannya aja ya teman-teman ya, Mbak Nisa ya. Ini strategi kita untuk menjadi seorang presenter hebat itu adalah bagaimana kita menyajikan great content. Wah, kontennya sudah teman-teman dapatkan lah, gitu ya. Yang kedua adalah great design. Desain di sini bukan untuk mendekorasi bahan tayang kita. Desain di sini adalah untuk memvisualisasi presentasi kita. Karena apa? Karena cara kerja otak kita dalam komunikasi adalah visual gitu ya. Dan yang terakhir adalah great delivery-nya, menyampaikannya satu persatu gitu teman-teman ya. Konten sudah teman-teman dapatkan, great content sudah dapatkan. Great design teman-teman tadi sudah ada visualnya gitu kan ya. Great delivery penyampaiannya satu persatu kan gitu teman-teman ya. Hal-hal yang sederhana itu. Oke, terima kasih Mbak Nisa ya sudah bisa menunjukkan ya ke kita semua. Oke, Mas Parudin, gimana Mas? Ya, izin share screen, coach. Oke, siap. Kayaknya ini yang udah ini Mas Parudin sudah semangat dari tadi pengen ngerekam gitu ya. Oke, Ini sih, baik. coach, ada 14 slide. Overall udah terisi. Jadi Siap. outline-nya ini, coach. Hmm? Yang contoh yang sudah dikirimkan sama coach. Kemarin ya. Iya, Ya, sip. kemudian ada simpulan rekomendasi. Sama terakhir ada beberapa foto. Oke, ada beberapa ini ya. Sip. Oke, Ya, siap. Oke, baik. Oke, sip. Ini apa? Kita sudah belajar. di-upload. Ya, kita belajar di Mas Farudin ya, teman-teman. Tadi juga dari Banisa. Usahakan presentasi kita itu konsisten ya warnanya, kan gitu ya. Ini ada warna kuning, hijau, biru ini karena template ya. Jadi teman-teman juga usahakan supaya konsisten. Nah, di slide yang pertama, teman-teman ya, supaya apa namanya, supaya tidak terlihat numpuk ini, nanti teman-teman apa namanya diatur aja ini laporan pelaksanaan terlalu besar contohnya kan gitu ya. Ini sedikit aja sih untuk yang ini. Nah ini. Oke, terima kasih Mas Parudin. Sudah ini belum Mas Parudin sudah apa namanya? Sudah Sudah upload dua-duanya, coach. upload ya dua-duanya Ya, ya. Oke, sih. ya. Oke, teman-teman sebentar Indra jadi tergoda juga untuk menyampaikan ini ke teman-teman ya sebentar. Sebelum ke Mas Doni ya, sebelum ke Mas Doni. Iya, teman-teman mungkin di antara teman-teman ada yang sudah kenal dengan ini ya teman-teman ya, dengan golden ratio. Wah ini teman-teman ya, golden ratio. Jadi golden ratio itu adalah pengaturan sebetulnya untuk seorang desainer nih teman-teman ya. Tapi Indra coba berpikir sebagai seorang desainer. Nah, di sini itu tadi ya,
Kalau berpikir seorang desainer itu tidak apa namanya, tidak berpikir mempercantik, memperindah enggak gitu ya, tetapi bagaimana komunikasi kita itu nyaman gitu kan ya. Oke, Mas Parudin, terima kasih. Izin saya share screen ke teman-teman juga. Ya, Oke, Mas terima Parudin, kasih coach. semuanya sudah menampilkan. Ini teman-teman golden ratio gitu ya. Ini kalau dari seorang desainer pasti sudah paham teman-teman. Semuanya ternyata dalam kehidupan kita itu ada spiral ini teman-teman. Dan ada angka ajaib, ada angka-angka Tuhan gitu ya. Ini 1,68. Ini Indah coba buatkan rumusnya. Contohnya kalau judulnya jenis fontnya apa ukurannya 70 gitu kan ya. Berapa untuk subjudulnya? Ini sudah ada rumusnya di sini gitu ya. Contohnya saya rubah nih menjadi 60 gitu contohnya ya. 60 di sini. Saya rubah menjadi 60. Ya, seperti ini. Nah, ini judul dengan subjudul kan kurang baik ya, teman-teman. Hampir sama gitu ya. Kalau ini judulnya 60 ukurannya, berapa bawahnya? Di sini tinggal kita ganti, teman-teman, dengan rumus golden ratio ini. Gitu ya. Di sini saya ganti menjadi 60. Gitu ya. Maka untuk subjudul adalah 37. Nah, itu kurang lebih teman-teman. Ini sudah rumus matematika teman-teman. Saya juga nggak paham ini dari mana gitu ya. Karena saya orang orang hukum gitu kan ya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah idealnya gitu ya. Judulnya 60 dan ininya ada 37 seperti ini gitu kan ya. Nah, di dalam golden ratio juga ada pengaturan ini teman-teman. Ya, ada pengaturan ini. Jadi apa namanya, siapkan atau apa namanya, margin kiri kanannya kosongkan teman-teman. Nah, tadi di Mas Farudin sudah bagus tuh, ada yang kosong-kosong ininya gitu ya, dan rata teman-teman gitu kan ya. Ada yang terlalu ke kiri gitu kan ya. Ini dengan golden ratio ini teman-teman bisa ada yang kosong ini. Oh, saya nggak bisa nih Kang Indra yang kosong-kosong ini gitu kan ya, karena memang informasinya sedemikian rupa ya. Tentunya golden ratio juga sudah mengatur nih teman-teman ya, sudah mengaturnya untuk beberapa contoh bahan tayang ini yang sudah menggunakan margin kanan kiri atas bawahnya sama ya, seperti ini. Ada juga yang ada juga yang enggak nih teman-teman ya, seperti ini gitu ya. Nanti bisa lihat teman-teman ya, ada dashboard seperti ini gitu ya. Kalau memang ini penuh, maka kanan kirinya pun penuh teman-teman ya, supaya menyeimbangkan aja. Itu ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, jadi ya perlahan-lahan lah teman-teman ya. Teman-teman tidak harus seperti seperti Mario Teguh, ketika teman-teman suka dengan Mario Teguh gitu ya pada saat presentasi. Atau jangan-jangan teman-teman nggak tahu ya Mario Teguh ya. Usia teman-teman masih muda ya. Atau apa Steve Jobs gitu kan ya. Presentasinya keren. Saya suka, tapi saya nggak harus seperti Steve Jobs yang harus pakai baju yang lehernya selalu menjepit saya, kan nggak gitu teman-teman ya. Artinya jadilah diri sendiri teman-teman dengan cara teman-teman. Gitu ya. Oke, baik teman-teman. Saya lanjut ya ke Mas Doni. Silakan nih Mas Doni. Ya, ini Kang. Oke. Ini teman-teman. Gitu ya. Nah, sudah satu persatu. Nah, ini ya, wah, sip lah. Ini pasti sambil ngerjain tadi tuh. Iya benar. Ya, bagus teman-teman ya. Jadi ada yang penting tahu maksudnya ya teman-teman ya. Kenapa harus datangnya satu-satu gitu kan ya, supaya ketika Mas Doni menjelaskan ini tuh Mas Doni tahapannya itu supaya si Aurin mengikuti apa alur cerita kita kan gitu teman-teman ya. Bukan untuk apa-apa saja kan gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, ini juga tabel juga ada sebuah visual teman-teman. Tadi ya grafik teman-teman ya. Ketika ada data, ketika ada apa, maka visualkan dengan tabel ini. Oke, terima kasih Mas Doni. Seperti tadi halaman pertama, coba disalin dia pertama nih. Nah, ini ya teman-teman ya, ada gambar-gambar seperti ini kan gitu ya. Teman-teman kan apa namanya, orang akan lebih tervisualisasikan gitu ya. Perancangan proposal lah, model baterai kuantum. Wah, kan sudah ada visualnya gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman gitu kan ya. Ini gambar siapa nih? Nah, itu teman-teman. Ya, kalau itu gambar kita, maka nggak apa-apa, nggak perlu ada apa namanya, nggak ada sumbernya, kan gitu ya, Mas. Tapi kalau memang ini adalah gambar dari dari referensi yang lain, harus dicantumkan. Itu ya, Mas Doni ya. Oke, terus oke, udah bagus ya, Mas Doni ya. Coba ke bawah kontennya apa saja.
Untuk jadwal tahapan kegiatan tersajikan masing-masing ya dalam satu slide ya. Yang, Oke, oh ya ini. ya oke ya seperti ini ya. Ada 4 kegiatan. Nah ini ya minggu. Oke, sip. Oke, ini dibuatnya di PowerPoint juga ya Mas Doni ya. Iya, Oke, sip. Nah ini ya teman-teman ya, kita sedang ini bagus, warnanya enak gitu teman-teman ya. Tapi itu adalah bonus teman-teman. Tapi bagaimana cara supaya komunikasi kita nyaman kan gitu ya. Warna merahnya ada tapi lebih cenderung ke backgroundnya adalah warna ini abu-abu lah ya, putih putih sekian persen lah kan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut Mas Don. Ini sudah ada kegiatannya. Oke, capaiannya ini ya. Oke, sip. Oke, nggak usah di slideshow, nggak apa-apa, Mas Doni. iya. Nah, saya ingin lihat aja ke bawahnya, udah ada ininya ya. Nah, gini aja, sip. Oke ya, yang penting teman-teman sampaikan sudah capaiannya 100% kan gitu ya, teman-teman ya. Oke, sip. Oke, sip. Kalau yang ini coach bakal ditanya apa gitu nggak ya? Hmm, sebetulnya ini kan ini ya, ini coba Ina pengen tahu dulu, Mas Doni ini ingin menyampaikan bahwa ada perubahan nggak dari rancangan kepada aktualisasinya? Sebenarnya ada penambahan aja gitu. Oh ya udah sampaikan kalau memang ada penambahan. Kalau hanya sama dengan seminar rancangan nggak perlu teman-teman ya. Oh, Tapi kalau ada yang ingin disampaikan gitu. Terus dikasih tanda ya Mas Doni mana aja nih yang ada perubahan. Nah kan weh. gitu ya. Ada penambahan tuh di sini kan ada kegiatan 1 harmonis akuntabel kan gitu ya ini ya. Yang sebelah kanan ini ya penambahannya. Nah yang di matrik ini yang rancangan dulu atau gimana? Atau Yang sudah ada penambahan? ada dua-duanya, ini rencana Oh ini, oke, sorry. Siap, siap. realisasi. Oke, jadi tambah kelihatan ya, ini awalnya 1, realisasinya jadi 2. Oke, sip. Oke, clear. Oke. Tinggal simpulan dan rekomendasi ya, yang nanti tinggal apa namanya, inti dari apa yang di laporan simpan di sini. Yang penting jangan terlalu detail ya teman-teman ya, karena kan detailnya Ibu penguji sudah ada di laporan kita gitu kan ya. Yang penting intinya dalam beberapa kata teman-teman ya, dalam kalimat sederhana saja visualkan. Jadi nggak usah semuanya di copy paste. Karena apa? Karena penguji juga sudah baca. Ngapain juga kan gitu teman-teman ya. Ini mindsetnya kita teman-teman ya. Oke, silakan Mas Doni. Terima kasih. Terus untuk ke kolabjarnya gimana Mas Doni sudah ini sama kepanitiaan nanti ya? Sudah, jadi kemarin Ya, yang diupload cuma yang masih versi yang pertama ya. pertama ya. Jadi nggak Nah, apa jadi namanya belum nggak. minta DS lagi ke mentor. Oke, ya oke nggak apa-apa. Nanti tinggal pada saat perbaikan ya. Oke, teman-teman, izin ya Indra menampilkan ini dulu waktu saya masih di LIPI, karena saya sejak tahun berapa ya, 2014 saya ngajar teknik presentasi. Ini ada Prof Mirta ngobrol gitu ya. Kang Indra gimana sih saya mau orasi ilmiah gitu kan ya. Ceritalah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Inilah salah satu contoh tampilan pada saat orasi ilmiah dari Prof Mirta. Jadi ketika kita berbicara apa dan siapa, oh saya berbicara siapa berarti Prof Mirta visualkan kan gitu teman-teman ya, berbicara orang tuanya, berbicara suaminya, berbicara anaknya, visualkan teman-teman, berbicara tentang peraturan. Nah ini teman-teman, di sini jangan sampai kita mengcapture peraturannya yang kecil-kecil, simpen di sini kan nggak kebaca teman-teman. Yang penting ada logo Garudanya, ada nomornya, udah cukup. Karena apa? Karena yang lengkapnya itu ada di naskahnya, naskah orasinya kan gitu ya. Kalau ini kan hanya bahan paparannya saja teman-teman ya. Ini untuk membedakan ini adalah keputusan presiden, ada logo apa namanya, logo Garuda. Kalau ini keputusan kepala LIPI ada logo BRIN-nya kan gitu ya. Dan ini salah satu contohnya teman-teman ya, ada visualnya. Ini waktu di ASD kan gitu ya. Ini sedang bercerita profilnya gitu kan ya. Ini lagi kuliah, ini lagi di lagi di Kyoto gitu ya. Jadi teman-teman tuh saat ini selfie itu butuh loh teman-teman untuk presentasi gini kan. Siapa tahu teman-teman orasi ilmiah, wah ini kan teman-teman salah satunya kan. Nah seperti inilah ya. Ini ada tabel ya. Nah ini salah satu contohnya teman-teman.
Nah, ini gitu kan ya, hanya menyampaikan judulnya saja. Mohon teman-teman perhatikan di sini ya. Ketika ada polimer alam dan sintetik, itu ada visualnya. Ini teman-teman, gitu ya. Ini yang membantu saya memahami apa itu polimer itu ada alam dan sintetik, Mas Indra. Ini ada rumus-rumus molekul dan sebagainya untuk audiens yang lain kan gitu ya. Pada saat apa namanya? Pada saat orasi ilmiah kan semuanya tidak memiliki kesamaan apa namanya kesamaan ininya kepakaran kan gitu teman-temannya berbeda gitu ya. Jadi harus ada visualnya kan ini ya. Contohnya polimer alam itu dari kayu atau ubi. Kang Indra, saya Mas harus motong kayu, cari Bu di Google, silakan sampaikan sumbernya. Masa harus beli kentang dulu, Kang Indra, cari di Google, bangga Bu, sampaikan ininya kan gitu ya teman-teman ya. Sampaikan ininya gitu. Mas Indra, saya nggak bisa nih buat ini gitu kan ya. Tapi saya dapatkan dari ini, silakan. Di sini ada sumbernya kan gitu teman-teman ya. Seperti inilah teman-teman ya. Orang jadi kebayang, oh polimer sintetik itu plastik itu polimer maksudnya kan gitu teman-teman ya. Dibantu divisualkan seperti ini. Ini dalam rangka apa namanya orasi ilmiah nih teman-teman ya dari Prof. Mirta. Hal-hal seperti inilah teman-teman ya yang bisa teman-teman lakukan juga gitu ya. Tidak terlalu banyak kata-kata, sederhana, clear gitu ya. Karena apa? Karena ya tulisan lengkapnya ada di apa namanya? Tulisan lengkapnya ada di laporan kita gitu ya. Jangan copy paste dari laporan, copy paste bahan tayang terus gitu teman-teman ya. Nah, itu kan yang dipresentasikan tuh poin pentingnya saja. Karena lengkapnya apa? Lengkapnya Ibu penguji itu sudah ada di apa namanya di laporan kita. Kan gitu ya teman-teman ya. Oke, saya jadi sering menunjukkan gak apa teman-teman ya supaya teman-teman ada apa namanya ada insight lah ya kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Putu, ayo Mbak Putu Ya, ya tadi Mas Dodi terima kasih. Mbak Putu silakan. ya, masih masih jauh dibandingkan apa yang coach ajarin tadi. Tapi nanti saya perbaiki kembali. Ya teman-teman ya jangan nafsu malah nanti nggak bisa ini pelan-pelan aja. Mbak Putu dan teman-teman presentasi itu tergantung dari gaya kita aja kan gitu ya. Tapi tahu teman-teman tahu ininya ya, tahu kisi-kisinya. Oh ini nih perbaiki. Tidak harus 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 berubah total enggak lah teman-teman ya. Pelan-pelan saja. Oke siap. Ya, sudah ada visualnya kan gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih ya. Oke silakan nanti. Yuk saya perbaiki lagi, coach. Ini udah bagus ini. Oke. Oke, sip. Ini sudah apa jadwal kegiatan disampaikan ini ya apa namanya per slide ya per kegiatan ya. Berkegiatan. Oke. Oke sebentar ini sebentar Mbak kalau untuk apa namanya jadwal pertama minggu kedua gitu bisa tampil nggak? Ini ya. Oke, sip. Oke. Oke, nah ini yang saya maksud. Sip. Oke, jadi nanti sedemikian rupa diatur ya supaya datangnya satu-satu. Ini kan jadi keren nih ketika kegiatan satu maju set gitu ya, kegiatan dua maju di Juli set gitu ya. Kan keren ya teman-teman ya. Apa namanya keren di sini adalah memvisualkannya kan gitu ya. Oke, bagus terus ke bawah Mbak Putu. Sip ya. Oke, karena ini satu kegiatan teman-teman ya, contohnya ini ya. Tahapan kegiatan dan output melakukan brainstorming kan itu nggak bisa disingkat teman-teman ya. Kalau ini ya silakan apa selengkap mungkin gitu kan ya. Maksudnya seperti itu. Jangan disingkat-singkat mending nggak jelas. Contohnya melakukan brainstorming dengan dengan rekan kerja duit kerja disingkat brainstorming. Wah kan jadi ini ya. Jadi nanti malah khawatirnya menjadi berubah ininya. Maksud Indra itu nanti yang harus disingkat itu mungkin ada kata-kata apa namanya eh, kemana ya yang lebih harus disingkat ya. Mungkin menjalankan tusi peneliti. Oke, mungkin bisa lebih singkat tusi peneliti dan visi misi di checklist. Ya, hal seperti itu aja. Ya. Kerja yang disampaikan aja secara lisan kan gitu ya teman-teman ya supaya tidak terlalu banyak. Oke, lanjut Mbak, udah bagus nih. Dan kegiatan 3 sip, Kolaborasi. sip. Kemudian yang keempat,
draft proposal Oke, sudah. dengan mentor dan kepala pusat riset. Oke, sip. Oke, Kemudian berakhlak sebenarnya sama rencana dan sama ya. realisasinya. Oke, tidak apa-apa. Berarti jelaskan, kan kita ingin menyampaikan ada kesamaan di antara rencana dan realisasi gitu ya. Tidak ada perubahan kan ya? Tidak ada perubahan. Sip. Kemudian capaian dan manfaat. Oke. Kemudian rencana tidak lanjut, kesimpulan dan rekomendasi. Mungkin akan lebih saya singkat. Oke, ini yang kalimat atasnya aja ya. Kalau ini mah kan jadi kalimat lisannya Mbak Putu gitu ya. Gitu ya. Iya, Jadi ini atas. aja apa namanya? Kata kuncinya nih ada core value kan gitu ya, Genet Smart ASN kan gitu ya. Ini kan disingkat. Nah, teman-teman ini ada bocoran ya, bukan bocoran. Bisa dimanfaatkan sebetulnya teman-teman ya. Jadi teman-teman di copy paste ini selama melakukan sampai ke pelatihan tersebut gitu ya. Teman-teman nanti minta bantuan ChatGPT, sederhanakan kalimat ini. Kan gitu ya, daripada kita harus mikir gimana gitu kan ya. Nanti ChatGPT akan merangkum intisari dari kalimat kita ini. Itu ya teman-teman ya. Ini tidak ada kaitannya dengan kaitannya dengan plagiasi ya, karena kan kita memikirkan bantuan dengan AI kan gitu teman-teman ya. Plagiasi itu buatkan abstrak dari kata yang saya buat ini kan itu bisa diindikasi itu ya teman-teman ya. Meskipun itu perkembangannya sekarang bisa jadi tidak plagiasi ya, tapi di BRIN pemanfaatan AI dalam penulisan KTI harus hati-hati, ada batasan-batasannya. Tapi kalau untuk ini kan tidak ada unsur plagiasi gitu kan ya. Tapi kita meminta bantuan AI untuk menyederhanakan kalimat inti di sini. Kalau cocok, pasang. Kalau tidak, kita pikirkan. Kan biasanya suka ada masukan ya dari AI itu, kita pikirkan. Itu ya teman-teman ya. Kalau mendapatkan kalimat yang panjang, saya bingung gimana menyederhanakannya ya. Copy paste ya di ChatGPT, sederhanakan kalimat ini. Nah, gitu teman-teman ya. Menjadi 10 kalimat. Jadi sekian kalimat. Nanti teman-teman akan mendapatkan masukan yang luar biasa dari AI. Itu ya teman-teman ya. Smart ASN lah hari ini gitu ya. Ya, makasih Coach. Terus Mbak Putra ini udah apa? Rekomendasi. Ya, nanti saya sederhanakan. Sudah upload di Kolabjar dan panitia. Oke. Nah ini ya teman-teman ya, sedikit aja Mbak Putu coba gambarnya ditarik ke kanan yang ini, yang badan riset ini. Nah kan aslinya gini loh teman-teman, ini gambar. Saya yang Jadi foto Coach. jadi gaping, bayangkan kalau foto Indra ada di situ, yang awalnya Indra gendut jadi kurus, wah kan gitu ya teman-teman ya. Ini sedikit aja lah disesuaikan. Itu ya Mbak Putu ya. Ya, makasih Coach. Oke, terima kasih Mbak Putu. Sudah clear ya teman-teman ya. Oke, sekarang Mbak Asmida. Ya, izin share screen. Teman-teman maaf ya, keganggu batuk ya. Sudah kelihatan, Coach. Sudah, sip. Oke. Ini kondisi. Oke. Oke, untuk jadwalnya seperti apa tadi? Jadwalnya seperti ini, Coach. Oke, sip. Oke. Nanti gaya penyampaiannya aja ya, saya nitip satu persatu gitu ya, supaya nanti kita bisa bisa ngikutin gitu kan ya. Kalau ini kan belum ya, Mbak Asmida ya, masih tampilan semuanya kan gitu ya. Ya, Coba Mbak Asmida di share screen. Nah ini ya teman-teman ya. Ini juga sama ya, teman-teman semua juga belum belum ada sedikit animasi ketika ada banteng ini sudah menarik ini teman-teman ya, ada beda warna gitu kan ya, ada infografis di sini gitu kan ya.
Nah, ada gambar apa namanya ide. Ini lampu tuh kan ke ide kan gitu ya teman-teman ya. Ide-ide briliannya kan gitu ya. Nah, ini tinggal penyampaiannya nih teman-teman gitu ya. Jadi capaian 100% itu nanti di akhir ceritakannya. Jadi Oh muncul. gitu. Jadi kegiatan satu di bulan Juni 2004 melakukan kegiatan konsultasi awal, yang lainnya belum nampak nih, kan gitu ya. Kegiatan Iya. kedua, kegiatan ketiga, keempat, dan kelima, dan alhamdulillah semuanya sudah tercapai 100%. Muncul tuh capaian 100%. Kan gitu ya teman-teman ya, kebayang ya. Jadi si audien itu akan mengikuti presentasi kita, karena datangnya satu-satu, kan gitu teman-teman. Kalau seperti ini coba bayangkan. Bu Asmina bisa aja nih, Bu Asmina, Bapak Ibu, ini adalah gagasan kreatif dan jadwal pelaksanaan. Udah, diam aja juga udah audien sudah paham kan gitu ya. Bahkan kita jelaskan juga sampai berlama-lama juga audien sudah tahu nih